Bayang-bayang pelakor makin seru nih. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang subscribe diberikan kesehatan selalu dan rezekinya lancar. Bayang-bayang pelakor episode 45. Siska, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Arya yang terlihat khawatir dan sesekali menoleh ke arah Siska sambil tetap fokus mengemudikan mobilnya. Aku tidak apa-apa, jawab Siska berbohong. Dia tidak sedang baik-baik saja. Dia bingung dengan apa yang terjadi dan bagaimana perasaan Aska terhadapnya. Jika memang Aska tak mencintai dirinya, tidak mungkin Aska berani menyentuh bibirnya di depan Rania dan Arya. Kamu yakin kalau kamu baik-baik saja? Tanya Arya lagi memastikan. Siska hanya mengangguk dan tersenyum tipis menoleh ke arah Arya. Arya yang sedang menyetir kemudian memberhentikan mobilnya di pinggir jalan, tepatnya di sebuah danau dengan pemandangan yang cukup menyegarkan hati dan pikiran. Siska dan Arya turun dari mobil dan berjalan ke tepi danau tersebut sambil memandang ke depan. Angin bertiup dengan kencang, membuat perasaan yang sedang lelah menjadi lebih tenang. Siska mengatur nafas berkali-kali. Dia berusaha mengendalikan hati dan pikirannya. Bagaimana? Kamu cukup tenang kan di sini? Tanya Arya. Siska tersenyum dan menoleh ke arah Arya yang berdiri tepat di sampingnya. Makasih ya Mas, ucap Siska. Aku tahu kamu shock dengan kejadian hari ini. Aku minta maaf telah membuat keributan dengan Aska. Makanya aku ajak kamu ke sini. Semoga bisa sedikit mengobati perasaanmu yang mungkin lagi sedih dan kacau. Tidak apa-apa. Aku berterima kasih karena kamu peduli dengan apa yang aku rasakan. Ucap Siska tersenyum. Siska, boleh aku tanya sesuatu? Ucap Arya dengan serius. Apa itu? Apa maksud Aska melakukan hal seperti tadi? Maksud aku, apa maksud dia berani mencium kamu? Aku juga tidak tahu Mas, tidak perlu dibahas lagi. Aku juga akan berhenti bekerja di sana. Aska akan menikah dengan Rania. Aku tidak ingin rencana pernikahan mereka jadi kacau. Rania pasti saat ini sedang sangat marah, jawab Siska. Dia yang sebenarnya bingung dengan keputusan yang harus dia ambil. Di satu sisi dia mencintai Aska, tapi di sisi lain dia tidak sanggup melihat Aska bersama wanita lain. Ingin mengikhlaskan, tapi itu akan membuat terluka. Ingin memiliki, tapi itu akan menyakiti wanita lain. Oh, begitu. Syukurlah. Aku tidak ingin kamu menjadi sasaran wanita itu karena sikap Aska. Ya Mas, lupakan saja. Siska mencoba tenang walaupun dalam hatinya dia bahkan tidak mampu melupakan kejadian tadi. Bibir Aska yang hangat menyentuh bibirnya yang membuat dirinya tak kuasa menolak dan bertanya-tanya apa maksud dari semua itu. Siska,
Ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan. Apa Mas? Katakan saja. Apa kamu mau kembali menjadi istriku? Aku janji tidak akan melakukan kesalahan apapun lagi. Aku ingin kembali menjadi suamimu. Kamu tahu, sejak dulu sampai sekarang aku terus mencintai kamu. Kamu tidak pernah tergantikan. Walaupun bahkan dengan kehadiran Tisha dulu, aku tetap hanya mencintai kamu. Ungkap Arya sambil meraih kedua tangan Siska. Siska terdiam sejenak, memikirkan keputusan yang terbaik yang harus diambil. Perasaannya pada Arya sudah hilang, tapi Aska yang dia harapkan malah tidak lama lagi akan menikah dengan Rania. Terlebih lagi, Arya begitu terlihat tulus dan serius ingin kembali padanya. Kita jalani saja dulu, gimana? Maksud aku mau menerima kamu kembali, tapi kita tidak mesti terburu-buru menikah lagi kan? Jawab Siska. Keputusan berat yang dia ambil yang menurutnya adalah keputusan yang terbaik. Dia berpikir untuk menjaga hati Arya dan Rania. Lagi pula, Aska juga sudah bahagia bersama Rania. Dia sepertinya memang mencintai Rania, pikir Siska. Makasih Siska, setidaknya kamu memberikan aku kesempatan. Aku janji, aku tidak akan mengecewakan kamu lagi. Ucap Arya lalu memeluk Siska dengan perasaan bahagia. Siska tersenyum tipis, dan dia sangat berharap telah mengambil keputusan yang tepat untuk kebaikan mereka. Ini surat pengunduran diriku. Aku ingin berhenti dan mencari pekerjaan yang lain. Ucap Siska dingin sambil menyodorkan selembar kertas putih di atas meja Aska. Aska yang sedari tadi duduk kemudian melihat ke arah Siska yang berdiri di depannya. Kamu tidak perlu berhenti. Aku tahu kamu butuh pekerjaan ini, tolak Aska. Tidak Aska, aku sudah tidak bisa di sini. Walaupun aku membutuhkan pekerjaan ini, tapi aku sudah tidak bisa bekerja di sini. Karyawan macam apa kamu yang mencampur adukan antara masalah pribadi dan pekerjaan? Lupakan masalah di antara kita dan tetaplah bekerja. Aku tidak akan membiarkan kamu berhenti. Aku tidak bisa terus di sini. Aku juga sudah keluar dari rumah temanmu itu, ucap Siska. Apa Siska sudah rujuk dengan Arya ya? Jadi sekarang tidak butuh pekerjaan lagi, dan dia sekarang kembali tinggal di rumah Arya, ucap Aska dalam hati. Aku tidak peduli. Kamu sekarang mau tinggal di mana? Ucap Aska berbohong. Kamu harus menyelesaikan masa kontrakmu dulu sebelum berhenti. 3 bulan lagi, itu aturan yang berlaku di perusahaan ini, lanjutnya. Siska menghela nafas tak berkutik. Dia tak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Walaupun sebenarnya hatinya terluka. Dia tidak ingin terus berada di kantor dan melihat Aska bersama Rania. Dia tidak sanggup menyaksikan kebersamaan mereka di depan matanya. Baiklah, ucap Siska pasrah. Rania tiba-tiba masuk ke dalam ruangan Aska dan melihat Siska ada di sana.
Dia langsung menarik bahu Siska dari belakang hingga Siska berbalik ke arahnya. "Hei kamu, ngapain kamu di sini? Kamu mau mendekati calon suamiku lagi?" ucap Rania sangat marah. Aska yang melihatnya langsung berdiri dan menghampiri Rania. "Rania, sudah. Dia kesini itu karena ada urusan pekerjaan," ucap Aska. Dia pasti hanya sengaja. Urusan pekerjaan hanya dia jadikan alasan untuk mendekati kamu. "Kamu tidak malu ya menggoda calon suami aku? Apa kamu tidak laku sampai kamu harus mengganggu milik orang lain?" ucap Rania lagi. Siska yang mulai tidak tahan dengan tuduhan Rania mulai angkat bicara. "Jaga omongan kamu. Aku tidak ada niat menggoda Aska. Aku bukan pelakor, dan asal kamu tahu, aku lebih dulu ada dalam kehidupannya Aska dibandingkan kamu. Jadi yang pelakor itu kamu atau aku?" balas Siska dengan marah. "Dasar kamu lama-lama makin menyebalkan ya." Rania dengan sangat kesal langsung menarik rambut Siska dengan keras. "Au!" keluh Siska. Namun dia tidak ingin tinggal diam saja. Dia kemudian membalas menarik rambut Rania dengan keras pula. "Au, sakit!" teriak Rania. Sudah, kalian jangan bertengkar." Aska langsung melerai mereka dan melepaskan mereka satu sama lain. "Apa-apaan kalian ini? Ini kantor. Jangan buat keributan di sini. Kalian seperti anak kecil saja. Lihat tuh, karyawan macam apa dia yang berani melawan calon istri bosnya. Pokoknya aku minta kamu pecat dia sekarang," ucap Rania dengan kesal sambil merapikan rambutnya yang berantakan. "Tanpa kamu suruh pun, aku memang akan berhenti dari sini," balas Siska. Sudah, bagus kalau begitu. Kamu tinggalkan kantor ini sekarang juga." Sudah. Aku capek mendengar perdebatan kalian. Kalian berdua keluar dari ruanganku sekarang," pinta Aska marah. "Sayang, kamu usir aku. Harusnya dia saja yang keluar," ucap Rania manja. "Kalau begitu, kalian berdua tetap di sini. Aku yang keluar. Silakan bertengkar sepuasnya," balas Aska. Siska yang mendengus kesal lalu keluar dari ruangan Aska. Berkali ini dia melawan seperti tadi. Dulu waktu Tisha merebut suaminya, dia bahkan hanya diam saja dan menangis sendirian. Tapi kali ini dia telah belajar dari pengalaman sebelumnya. Siapapun yang merendahkannya, dia tidak akan tinggal diam. Rania yang masih berada di dalam ruangan Aska kemudian bergelayut manja pada Aska. "Sayang, kamu jangan pernah biarkan dia masuk lagi ke sini ya," ucap Rania. "Kamu kenapa tidak keluar juga? Aku masih banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan," ucap Aska dengan dingin. Rania lalu melepaskan tangannya dari lengan Aska dengan wajah cemberut. "Kamu bilang akan menjadi kekasih yang terbaik buat aku. Kamu lupa ya, kita akan menikah. Dan kamu juga bilang kalau kamu akan menjadi suami yang baik." Aska tertegun mendengar perkataan Rania. Dia sadar bahwa dia seharusnya bersikap lembut pada Rania. Dia sudah berjanji akan berusaha mencintai Rania dan juga melupakan Siska. "Maaf Rania, kamu tidak apa-apa kan?" tanya Aska.
Kepalaku sakit sayang. Rambut aku pasti masih berantakan sekarang. Apa aku terlihat jelek? Ucap Rania sambil berusaha merapikan rambutnya. Hahaha, kamu masih cantik. Tidak perlu khawatir soal itu. Aska, pokoknya aku mau kamu pecat Siska sekarang juga. Dia tidak boleh ada di kantor kamu lagi. Aku tidak mau kalau dia merebut kamu dari aku. Maaf Rania, aku tidak bisa melakukan itu. Tapi aku yakinkan kalau tidak akan ada yang bisa merebut aku dari kamu. Kamu percaya kan? Rania hanya mengangguk dengan wajah yang terlihat sedih. Aska kemudian langsung memeluknya. Kamu tidak perlu khawatir. Kurang dari 2 minggu lagi aku akan menjadi suami kamu. Tidak lama lagi. Ucap Aska yang berusaha bersikap baik dan tenang. Tapi kamu harus janji. Kamu jangan pernah tergoda dengan Siska. Apalagi aku tahu kalau kamu mencintai dia. Aku takut kamu memilih dia dan meninggalkan aku. Ucap Rania yang masih berada dalam dekapan Aska. Siska bukan wanita seperti itu. Aku juga sudah memilih kamu. Siska pun juga sudah punya kehidupannya sendiri bersama pria yang dia cintai. Jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Apa Siska benar-benar mencintai pria itu? Dia tidak mencintai kamu kan? Iya, dia mencintai pria yang bernama Arya. Aku tahu Siska masih mencintai Arya. Buktinya kemarin mereka bersama kan? Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Aska merasa sangat cemburu jika mengingat Siska bersama Arya. Dia tak ingin lagi larut dalam perasaan kecewanya. Karena Siska memilih Arya daripada dirinya. Padahal kenyataannya dia tidak pernah tahu bahwa Siska kini mencintai dirinya. Nantikan episode selanjutnya dan dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.